Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir. Saat ini Ramadan sudah berjalan 5 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah rahmat Allah semua terima apa yang menjadi niat yang baik kita menjalankan perintahnya. Di sebelah saya ada beberapa narasumber yang tidak asing mengguncang Indonesia. Mereka adalah satu Bang Muslim Arbi, beliau memang biasa ya, kalau untuk ngebom ketidakadilan ya jangan tanya. Di sebelah Bang Muslim ada Bang DHL Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis ini seorang advokat senior yang tulisannya sudah sampai di meja istana, sampai sempat taplak di meja istana itu terbakar gara-gara tulisan. Dan yang sebelah lagi asing itu Prof. Egi. Prof. Egi ini memang pejuang mulai muda. Sampai detik ini dia tidak pernah merasa takut menghadapi apapun. Begitu ketidakadilan muncul, langsung dia tanpa dikomando bangun tidur pun loncat untuk menyuarakan takbir. Seorang lagi memang tidak asing juga. Ini dia baru pulang dari Yaman. Pakaian khasnya tentu karena situasional sekarang adalah Ramadan. Yaitu Bang Medi yang selalu menyiapkan tempat di mana para pendemokrasi bersuara diberikan tempat. White House yang sekarang akan dibangun lebih bagus lagi. Ialah Bang Medi, seorang lawyer juga. Dan saya sendiri adalah host yang ditembak langsung oleh Bang DHL, Bang Egi untuk menyampaikan hal-hal yang juga dilempar kepada para narasumber. Jadi begini Bang Egi, Prof. Egi, Bang DHL, Mas Mulib, dan Mas Medi. Situasi Indonesia ini memang semakin tidak menentu. Saya pikir dengan perubahan presiden yang baru yaitu Prabowo, ada perubahan yang signifikan. Artinya tidak omong-omong, apa yang disampaikan itu saya pikir sudah memenuhi target minimal masyarakat luas. Namun ternyata bayang-bayang Jokowi sangat kuat sekali terhadap pengaruh-pengaruh di pemerintahan Prabowo. Nah ini yang artinya mengusik rakyat, apalagi tokoh-tokoh yang tahu bahwa justru bertambahnya korupsi yang semakin meningkat, gitu ya. Pembegalan ekonomi yang nyata-nyata di depan masyarakat itu sudah dilakukan, gitu ya. Kebohongan publik dan segala macam, pengalihan isu dan segala macam sangat kompleks. Oleh karena itu mungkin saya akan memberikan waktu dulu sedikit juga tambahan tausiahnya di Ramadan kepada Prof. Egi dulu. Itu monggo Prof. Bisa. Oh itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, insyaallah. Barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan, satu ciri dia adalah orang yang beriman, yang sangat disukai oleh Allah. Kemudian dia menjaga lisannya, tidak sia-sia yang dia ucapkan. Kemudian dia memberi makan bagi yang untuk buka puasa, dan dia juga memberikan banyak hal sedekah. Itulah yang diharapkan insyaallah, yang diterima. Bahkan istilahnya dalam satu hadis riwayat Abi Daud, orang-orang yang ditunggu di surga. Amin. Nah itu insya Allah hari ini terjadi sama Azam. Disediain makan buat kita,
dia puasa Ramadan, Kasih bensin. dia jaga lisan. Insya Allah. Kasih uang tol, mau bensin dikasih. Kasih buat YouTuber. YouTube media. Media. Nah, kalau ini bukan media, ini medis. Media. Hilangkannya. Jadi saudara-saudara, kita langsung ke pokok temanya mengenai himbauan mestinya ada perubahan dengan penguasa yang baru, Bapak Prabowo Subianto yang dimuliakan Allah. Dimuliakannya adalah dia ditempatkan orang nomor 1 di Indonesia di antara 285 juta lebih atau kurangnya, dia nomor 1. Berarti kemuliaan yang luar biasa. At the same time, saat yang sama, Pak Prabowo yang dimuliakan Allah akan bisa dihinakan oleh Allah ketika kebijakan-kebijakannya tidak kondusif untuk menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, waktu masih ada. Dalam arti kekuasaan masih melekat pada diri Pak Prabowo. Sudah kiranya salah satu nasihat-nasihat dari kami yang mungkin tidak penting, tapi jangan lihat siapa yang bicara. Nah, Nabi mengajarkan gitu. Tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Adakah baiknya apa yang disampaikan? Dalam kesempatan ini saya menyampaikan 2 hal saja yang berkait dengan perubahan-perubahan yang diharapkan bisa terjadi. Yang pertama, yang mengerikan dalam perspektif ilmu hukum saya adalah dana nantrai. Karena ini mengkolek uang 14 sampai 15 ribu triliun. Jadi seluruh aset BUMN termasuk bank dan semua kekayaan Indonesia ini ada di situ, dikelola oleh dana. Problem seharusnya ada 2. Pertama, legal framework. Jadi bingkai hukum yang melingkupinya itu menurut hemat saya tidak tepat dengan model seperti yang digambarkan sekarang. Ketidaktepatannya adalah menjadi sentralistik yang selama ini BUMN bisa terpisah-pisah, bisa kreatif terhadap perkembangan ekonomi dan politik lainnya yang bisa untuk berkembang. Kalau sentralistik itu pasti ada satu komando. Jadi fokus menjadi militeristik. Sebagaimana waktu menteri kumpul semua di Magelang, sebagaimana kemarin pelantikan bupati semua kumpul di Magelang. Ini sentralistik, materialistik. Secara substansi bertentangan dengan ilmu ekonomi. Kalau ekonomi mesti kreativitas, tumbuh dan berkembangnya usaha, variabel banyak usaha itu karena kreativitas. Makanya ada kementerian kreatif dan ekonomi baru atau ekonomi rakyat. Tapi kata kuncinya benar-benar kreativitas. Apa inti kreativitas? Inovasi. Jadi orang Indonesia dengan tugas pokok presiden ada 4, jangan lupa. Menurut Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat
ada 4 tugas pokok presiden. Yang pertama, menjaga seluruh rakyat Indonesia jangan ada yang tumpah darahnya. Harus dijaga rasa nyaman, keamanan sebagai rakyat Indonesia. Jangan sampai tumpah darah, apalagi jadi konflik satu sama lain. Yang kedua, tugas pokok presiden ini limitasinya dari UUD 45 alinea keempat, bukan menurut Egy Sujana, yaitu mensejahterakan secara umum seluruh rakyat Indonesia. Itu tugas pokok presiden yang banyak dilupakan. Jadi bukan mensengsarakan rakyat, bukan membuat rakyat jadi lebih menderita. Yang semua kita alami sewaktu Joko Widodo presiden 10 tahun kita lebih menderita. Bayar pajak, utang luar negeri luar banyak sekali sampai 20.000 triliun, gabungan utang swasta, BUMN dan hutang pemerintah. Luar biasa kezalimannya itu, menghambat banyak kreativitas dalam perkembangan bisnis. Oleh karena itu, jangan sampai, harusnya rakyat Indonesia ini jangan sampai dia tidak sejahtera. Saya bertaruh secara intelektual, baik pendekatan hukum normatif menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Organik lainnya, maupun secara Al-Quran. Karena di Al-Quran disebut dalam surat Al-A'raf ayat 96, barokatin fi samawati, aku datangkan berkah dari langit, wa ma fil ardh, dan dari bumi. Keberkahan apa dari langit coba? Hujan itu berkah, hujan itu rahmat. Tapi di Jakarta jadi banjir, jadi musibah, tidak berkah. Itu kan fakta di depan mata kita, baru kemarin banjir. Oleh karena itu, lihat janji Jokowi dulu. Wah, kalau saya jadi gubernur mah bisa selesai itu. Janjinya, macetnya, dan banjirnya gampang. Waktu wali kota sudah jadi gubernur, oh kalau saya presiden gampang. Waktu gubernurnya ngapain tuh orang? Tetap banjir malah pindah. Karena itulah nakodot gitu tuh bagi si Jokowi ini. Bisa lihat nanti yang ulama surat ke-16 ayatnya 92. Oleh karena itu, ini enggak sesuai dengan perintah undang-undang dasar untuk mensejahterakan umum seluruh Indonesia, untuk menjaga dalam pengertian tumpah darahnya itu rakyat Indonesia tidak boleh terganggu. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini undang-undang dasar. Nah, kita bukan dicerdaskan, malah dibodoh-bodohi seperti sekarang. Yang saya duga tidak bermaksud mendalami takdir. Kalau dengan legal framework seperti yang sekarang ini untuk Danantra ini, dipastikan tidak sukses. Yang kedua, tinjauan manpower dari yang mengelola Danantra ini. Dilihat dari mana? Satu, mestinya ekspertisnya apa? Yang memimpin untuk pendanaan yang 15.000 triliun ini, siapa dia itu dan apa ekspertisnya? Eksperimen dia pernah menjadi apa? Pengalaman dia itu apa? Track recordnya itu mana? Dan yang paling penting yang ketiga, flower politiknya itu apa? Rasa citra politiknya itu kemana? Nah, kalau diberikan kepada si Ruslan, jelas dia tim suksesnya Prabowo, berarti flower politiknya sangat kental. Kemudian dikasih ke orang LBP, siapa namanya itu? Pandu Sari.
kemudian dikasih kepada Erick Thohir yang jelas-jelas bikin bangkrut BUMN. Ini dipastikan gagal, tidak mengurangi hormat dengan kebijakan. Apalagi masih ada si Jokowi di situ pembina lagi, masya Allah. Apa enggak ada orang yang lebih baik dari mereka itu, yang jago-jago? Ini manpower yang lemah, yang tidak profesional. Tunggu kehancurannya, kata Rasulullah. Serahkanlah pada ahlinya. Jika tidak pada ahlinya, tunggu kehancuran. Kita tunggu aja. Tapi kalau kita nunggu aja kan kita salah juga. Rakyat kok cicing wae. Ada salah kok diam saja. Kejahatan terus merajalela. Bukan karena kejahatan itu sangat berkualitas, tapi karena diamnya orang-orang baik. Cicing wae, diam saja, penakut, nggak ada berani bicara. Sieun, cek Sunda. Iya. Oleh karena itu, bagaimana ada perbaikan? Bagaimana mau membuat perubahan-perubahan? Bagaimana sumber dana yang untuk pembangunan Indonesia ini dikelola oleh manpower yang tidak kredibel, flower politik yang sangat kental, sangat membuat kebijakan-kebijakan yang sangat nepotisme, dan juga legal frameworknya yang tidak mendukung untuk kreativitas rakyat terbangun. Ini banyak rakyat nggak mengerti. Saya tidak bermaksud sok tahu, tapi boleh adu argumentasi dengan siapa untuk mengukur benar tidaknya dana terakhir. Itu ilmiah, bisa diperdebatkan. Tidak kebencian. Saya sampai detik ini masih hormat dengan Prabowo Subianto. Jangan dipelintir-pelintir, buzzer, pendukung-pendukung antek-anteknya kita dianggap anti. Tidak. Saya 2014, 2019 loyalnya Prabowo, bahkan masuk penjara bela beliau. Tapi nggak pernah minta-minta jabatan apa. Mana saya pernah datengin sana. Sementara sekarang yang dipakai banyak kutu kupret itu. Ya sudahlah, nasib. Tapi masih ada harapan, katanya Prabowo sendiri yang ngomong. Waktu 2 bulan berjalan, inilah lihat 2 bulan udah banyak yang saya perbuat. Nanti tunggulah 6 bulan. Nah, ada videonya. Ya kita sangka baik dengan Prabowo. 6 bulan ke depan itu jatuhnya bulan April, 20 Oktober bulan April, pas 6 bulan evaluasi yang ketat. Kita para aktivis jangan jadi meleot, jangan kita terjual gadai kita punya idealisme hanya karena iming-iming jabatan, jadi komisaris, jadi apa, jadi ekonomi dan lain-lain yang kita semua lagi susah, kemudian merasa dengan gabung ke rejim yang ada, tetapi laknatullah maka akan jadi maju. Tidak, Allah punya logika tersendiri dalam konteks Quran. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya orang-orang yang beriman, jika engkau mau membela agama Allah, maka Allah pasti membela engkau. Dan Allah kuatkan kedudukan engkau, eksistensi engkau, pengaruh engkau. Kita TPW nggak punya jabatan apa-apa, kita advokat saja. Tapi sampai detik ini, Joko Widodo tidak bisa membuktikan ijazah aslinya dan tidak bisa berani melawan kita. Kalau berani datang ke pengadilan, nggak pernah datang, udah 3 kali. Mana janji kamu Presiden yang mengatakan akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa? Demi Allah, pakai Al-Quran, kau berjanji tiap tanggal 20 Oktober waktu 2014, 2019 kau acak-acak hukum itu, kau buat kekisruhan yang luar biasa,
Bahkan yang bahaya, kau pakai politik PKI gaya baru, kau bikin adu domba antara rakyat, cebong, kampret, sampai sekarang juga masih berbekas itu semua. Dan terjadi kerentanan persatuan Indonesia. Ibu kota yang sudah bagus 450 tahun dibina sedemikian rupa, dengan sekejap dipindahin ke IKN, mangkrak sekarang. Hutang hampir 500 triliun. Tanggung jawab kau, Jokowi. Jangan Anda minta ke APBN. Ini contoh. Apa ini gak dilihat oleh Prabowo? Saya nggak mengerti gitu. Tapi sudahlah, saya tetap sangka baik dengan Prabowo. Saya tunggu 6 bulan, 20 Oktober April. Mudah-mudahan yang dimaksud himbauan perubahan sudah terjadi. Karena suka atau tidak, dalam konteks luar negeri, karena poin yang keempat dari tugas pokok Presiden, Prabowo sudah jalankan. Dalam konteks Palestina, menjaga ketertiban dunia, sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi dihapuskan. Itu sudah diperankan oleh orang. Saya hormat membela kaum Palestina. Jangan kita nafikan kalau orang berbuat baik. Jangan karena kebencian terus kita nggak suka. Juga beberapa koruptor yang sudah tertangkap sekarang, mudah-mudahan memang itu instruksi Prabowo. Tapi jangan tanggung-tanggung. Si Erik itu yang harus ditangkap juga sama si Boy Thohir, kakaknya si Erik itu. Erik, lo nggak suka boleh lawan gue, ya? Kita buka. Karena dia direktur BUMN-nya atau semua menteri BUMN yang membuat kacau itu. Tiap bulan dia dapat 50 miliar dia dapat uang. Paling sedikit. Sama kakaknya si Boy Thohir. Dan Boy Thohir sesumber dia akan jaga. Makanya poin yang kedua, saya ingin persoalkan soal dana yang diambil oleh Pertamina ini. Totalnya itu per setahunnya itu 193, sekian triliun. Jadi kali 6 tahun udah lebih dari 1000 triliun. Ditimpe uang rakyat. Dan paling mengenaskan, si Rifa itu dulu aktivis tahun 98. Sekarang kok jadi pencoleng, pencuri, kurang ajar. Dulu kok teriak-teriak reformasi, sekarang pencuri. Juga yang 4 lainnya itu dari direksi Pertamina. Prabowo pernah bilang ketika kasus Timah dihukum 6,5 tahun. Wah, kurang itu, mesti 50 tahun. Padahal baru kurang lebih 300 triliun. Ini lebih dari 1000 triliun. Mestinya diapain ya Prabowo? Ditembak mati orang kayak begini. Atau hukuman mati yang betul-betul masih ada berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks Pertamina, kita sebagai aktivis juga tolong periksa Ahok, karena dia dulu komisaris utama. Jangan sekarang banyak omong soal dia nggak tahu menahu. Dia alasan dulu saya nggak ditakuti karena saya tidak bisa mecat para direktur itu, walaupun saya sudah maki-maki si Rifa. Dan dia didiamkan oleh Jokowi 7 bulan. Ada wawancaranya Ahok. Dari segi ilmu hukum, Ahok, lu jangan merasa udah hebat. Dengan lu didiamkan Jokowi dan lu diam saja, lu kena pasal 108 KUHP. Lu lihat kejahatan, lu lihat kriminalitas, lu diam saja. Gak boleh Ahok. Mana partisipasi kau? Mana aku mundur? Jangan-jangan kau terlibat untuk ngilangin itu, kau mundur. Ada main kau sama Jokowi, bisa saja, kita nggak tahu. Orang dia CS-an dari dulu, gubernur dan wakil gubernur. Jadi ini yang nggak banyak dicermati oleh orang, ya. Jadi Ahok kalau nggak suka, mari kita ketemu atau mau apa gitu. Kita bukan so jago, tapi saya punya ilmu hukum. Ada pasalnya 108 KUHP. Jadi tolong Jaksaan Agung, woi, lu periksa nih si Ahok sampai detik. Karena nggak mungkin dia komisaris utama kok nggak tahu apa-apa, nggak mungkin.
cuma alasan nggak bisa menindak karena nggak ditakuti, karena nggak bisa mencat, nggak masuk akal. Kenapa nggak lapor polisi yang punya hak untuk menangkap dan semuanya? Tapi herannya ya Allah, kita lihat Kapolda ikut terlibat di sini. Tidak mengurangi hormat saya dengan Pak Karyoto, kenapa Anda terlibat ya Allah? Ini polisi. Waktu itu Anda di KPK. Pantasan kita bikin laporan kok nggak pernah diproses. Nanti Muslim bisa cerita. Saya kira dua ini saja, karena yang lain harus bicara. Bagaimana mau ada perubahan kalau dana yang sumber kita hidup ini dikuasai oleh manpower yang tidak kredibel, tidak seperti yang Nabi maksud, ahlinya, ekspertisnya, experience-nya, pengalaman yang nggak ada, malah tukang tipu, kok malah dipercaya gitu. Dan kedua, masalah Pertamina selesaikan, Jaksa Agung, Prabowo dengan hormat, harus dihukum mati orang-orang ini untuk efek jerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikut aja, ini ada topik judul ini, wajib menuju perubahan, himbauan penguasa baru, tinggalkan politik busuk era Jokowi. Jadi tadi juga himbauan daripada kita kepada Presiden RI saat ini yang ke-8 Prabowo agar tinggalkan pola Jokowi yang brengsek. Itulah kira-kira ya. Iya Pak Jam ya. Betul. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Egy apresiasinya, sarannya juga kepada Presiden tentang Erick Thohir dan Antara dan lain-lain. Nah, saya juga begitu. Saya ikut aja. Saya hanya mencuplik tentang nasihat daripada, jadi saya hanya mengutip nasihat SBY kepada Prabowo. Dalam ilmu politik disebut dog whistle politik, politik fluid anjing. Itu biasa dipakai di Amerika, itu istilah itu turun. Politik apa? Politik fluid anjing. Fluid whistle, dog whistle politik. Jadi, nah begitulah. Ini datangnya dari SBY. Nah, cuma ini bahasa majas, satire politik. Enggak disebut kepada siapa. Ketika kemarin ada acara 24, acara ke-6 Kongres Partai Demokrat, nah, SBY menyampaikan, saya selama 10 tahun berkuasa nggak pernah cawe-cawe kepada partai politik, baik partai politik oposan maupun koalisi. Yang oposisi, oponen, nggak pernah diganggu ya. Artinya Itu kan berarti kan menyampaikan kepada orang penguasa dong. Kalau nggak berkuasa nggak mungkin bisa cawe-cawe. Berarti kepada Prabowo agar tidak berlaku seperti Jokowi. Busuk ya? Busuk. Nah, maka saya lepas nih. Satu, dan sebelumnya juga SBY ada menyampaikan ini juga begitu, politik fluid anjing juga, jadi berkesinambungan. Cuma ini sebelumnya justru itu kan tanggal 24 kemarin Februari, hari ulang tahun, bukan, hari Kongres Partai Demokrat yang ke-6 di Jakarta Selatan di suatu hotel. Kita nggak usah sebut, nanti promosi, bagi duit enggak. Kita sebutin nama hotelnya, betul. Ini kan acaranya tokoh ekonom nih, Medi Juniarto. Ekonom ini, hukum dan ekonom. Yang kedua yang tadi saya bilang, tapi sebelumnya dia juga menyampaikan saran juga, nggak boleh dalam negara itu ada dua matahari. Artinya siapa lagi kalau bukan dari Allah? Namanya Bang
Solo. Bekas presiden itu siapa namanya? Lupa saya. Saya juga lupa. Solo yang saya tahu daerah. Orang Solo. Nakodot. Nggak perlu diingat. Nah, saya kadang lupa. Nah, itu memang gitu. Jadi inget Om Roy Suryo tuh nyebut asam sulfat kemarin di pertemuan Ciganjur. Ya kan, ikut retret. Ya, dia melatih memberi masukan kepada gubernur. Ya nggak pernah berkata-kata kotor. Ya itu dia menghadap apa yang dia mau sampaikan. Pusing itu. Makanya nggak keluar Bang. Yang lain keluar tuh materi-materinya, dia enggak. Dibikin kayak film ini Bang. Lutung Kasarung kata Roy Suryo. Nggak ada suaranya. Gini doang. Kan malu itu memimpin Egy Sujana dan kawan-kawan, nggak mikir itu. Egy dan Sujana dan kawan-kawan mau dipimpin sama dia nanti. Jadi ABG, anak buah Gibran. Ya kan? Saya nggak tulis itu nggak sebut tuh dia wapres Bang. Bimbing saya. Gibran RR bin Jokowi. Saya sebut Prabowo Presiden RI dan hadir juga Gibran anak Jokowi. Jadi begitulah ya. Jadi saya juga artinya belum Bang Egy kayaknya nggak tahu nih ya. Padahal udah ada tulisan saya kemarin ya. Tapi artinya dia murni. Dia nasihat Prabowo. Nah, saya nyampaikan itu dari SBY itu nasihat untuk Prabowo. Hati-hati main di sebelah itu. Ya kan? Nah, itu kata siapa? Kata pegawai politik, kata negarawan. Tidak boleh dua. Itu kan yang kayaknya kan saling apa ya? Yang satu menyatakan itu dia muridnya, ya kan? Yang satu juga saling memuji sekarang, ya kan? Gak ada lagi lah istilahnya kalau buat matahari dua itu ibaratnya Prabowo dengan Egy Sujana. Nggak mungkin orang nuduh nih matahari keduanya Bang Egy, ya kan? Yakin saya Jokowi, apalagi katanya ada tulisan kata cawe-cawe. Itu kan yang aku mau cawe-cawe itu Jokowi, itu orang gila itu. Dalam harian kata dari sisi hukum dia sendiri kan harus pelaksana amanah good government. Salah satunya adalah tidak boleh keberpihakan. Dia langgar Tap MPR 2566 tentang larangan kepada PKI. Betul? Ada undang-undangnya, hierarkis menurut. Artinya beranak itu perintah Tap MPR keluar undang-undang RI nomor 27 tahun 1999 atau disebut KUHP, bukan KUHP yang nomor 1 tahun 46. Itu undang KUHP juga. Itu dilarang. Dia nggak bongkar Bang. Dia nggak cabut MPR karena nggak bisa. Undang-undang juga banyak repot. Dia bikin apa? Kepres tahun 2002, Kepres tahun 2023 membayar ganti rugi kepada korban PKI. Tetap MPR bubarin itu karena nggak bersalah. Yang meminta maaf. Jadi korban, yang pelakunya siapa? TNI dong. Nah itu dia. Dan umat Islam. Itu. Nggak mau minta maaf lagi negara katanya. Ya itu dia, ini pres bayar. Berarti salah. Yang korbannya nggak dibayar. Nah satu. Jadi artinya itu Tap MPR tetap ada. Undang KUHP larangan untuk komunis ada. Dia bikin kepres. Itu kan jadi bikin overlapping. Kalau Jokowi makanya saya bilang Jokowi kurang ajar, ya kan? Dia dilarang oleh undang-undang. Itu undang-undang good government itu di semua di undang-undang banyak. Undang-undang penyelenggara negara bersih dari KKN 28 tahun 99 itu ada. Itu banyak good government ini di undang-undang yang lain banyak kan? Ya kan? Tidak berpihakan. Dia bilang saya akan cawe-cawe. Ya, terang-terangan. Jadi nggak benar. Itu nggak benar. Jadi Pak Prabowo memang benar itu. SBY kasih masukan, Bang Egy kasih masukan. Nanti mungkin juga dari teman saya nih, Muslim Arbi mengugat ijazah palsu. Ini kliennya Bang Egy nih, TPUA nih. Nih, ada 3 lagi tuh. Tariwan, Rizal Fadila, satu lagi siapa? Taufik Bahudin, UI Watch, ya. Enggak. Oh iya Bambang Tri. 5 ya. Nah, ini salah satunya nih. Jokowi dituduh ijazah palsu.
Anaknya dituduh cuma SMP doang. Iyalah, coba hitung-hitungan coba. Orang 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Australia. Kapan SMA-nya itu lulus SMP langsung? Oh nggak benar, umurnya 37. Dipaksakan. Kayak orang kepinteran aja gitu bang, jenius. Masuk 36. Dianggap jenius ya kan, luar biasa ya kan, spesifik, wah spektakuler ya kan, anak pokoknya, luar biasa dah. Ini kan kayak begitu anaknya bang. Maaf ya, karena itu wakil presiden kita boleh kritik dong, kita boleh nolak. Demikian, wassalamualaikum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau salah itu dari kemudahan saya, kalau benar dari Tuhan. Mudah-mudahan puas, kalau nggak puas juga nggak apa-apa, karena saya buat barang pemu. Baik, terima kasih kepada Bang DHL. Bang DHL. Baik, para narasumber, Bang Egy, Bang DHL, Bung Azam, Pak Yamal, Bung Medi. Saya itu sampai hari ini belum yakin presiden itu Prabowo itu presiden. Sampai hari ini saya tidak yakin Prabowo itu presiden. Apa alasannya? Kalau dia presiden nggak mungkin begini. Ini satiri ya, majas. Ya. Artinya begini. Kalau Presiden Prabowo dia berarti dia pegang kepada sumpah dan janji sebagai presiden. Ya kan? Menjalankan undang-undang dan peraturan seadil-adilnya sebaik seluruh-seluruhnya, ya kan? Berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya malah melihat bahwa ya. Halo? Ya. Saya malah melihat bahwa Pilpres 2024 kemarin hanya memberikan legitimasi bahwa di Indonesia ini sistem pemerintahannya berubah, jadi ada presiden dan perdana menteri. Kenapa demikian? Kalau dulu di zaman Jokowi presiden, Luhut bin Sarpanjaitan itu disebut oleh Elon Musk sebagai perdana menteri, Master Prime Minister. Waktu Luhut pergi ke Amerika, jadi Luhut waktu itu posisi sebagai perdana menteri oleh Elon Musk. Ini ngomong di media luar. Ada di video. Ya, hari ini presidennya tetap Jokowi, perdana menterinya Prabowo. Hari ini, kenapa demikian? Salaman saja nih, contoh. Ini ada SBY. Ya. Ini Jokowi. Ke saya berdiri. Contoh. Jokowi. Hampir cium tangan, sebagaimana Bahlil cium tangan kepada Gibran. Memalukan maksudnya. Sementara kepada SBY biasa saja. Ini SBY Anggaplah ini SBY. Ini SBY. Artinya memalukan ya? Ini betul-betul mental bukan presiden. Itu bahasa tubuh. Gimik. Body language, bahasa tubuh. Gimik. Jadi saya tidak yakin kalau Presiden Prabowo itu adalah presiden. Kebijakan Jokowi nggak dibatalkan. Satu. Yang kedua, hari ini PSN 77 proyek PSN itu dilanjutkan oleh Prabowo. Dari 77 itu Prabowo punya 28. Sedangkan 49 itu punya Jokowi. Tetap jalan. Itu artinya betul-betul ini mental bukan mental presiden. Mental perdana menteri. Nah, jadi hari ini rakyat Indonesia harus meyakinkan bahwa Prabowo itu presiden, bukan perdana menteri. Nah, kita tunggu sampai tanggal 20. Jadi saya sepakat itu. Kita tunggu sampai Oktober 20 April. Ya kan, kalau tidak ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Iya. Tanya jawab. Nanti ini dulu bentar. Ini belum. Kira udah wassalam. Belum. Wassalam buat Prabowo. Jadi ini kan sangat memalukan. Kalau kritik SBY itu menurut saya itu karena etika politik.
matahari kembar, ya kan, cawe-cawe, itu etika politik, ya kan. Moral. Kalau misalnya nih Partai Demokrat melaksanakan, mengeksekusi perintah atau katakanlah pernyataan SBY itu, maka fraksi Demokrat di DPR itu segera harus melakukan apa? Mempersoalkan cawe-cawenya Jokowi, dan diakui oleh Prabowo sebagai yang cawe-cawe, akibat cawe-cawe dia terpilih sebagai presiden. Hidup Jokowi. Ini apa? Saya ingat ini yang begini-begini, ini gaya-gaya komunis. Gaya-gaya indoktrinasi komunis gitu loh. Nah, jadi tapi kan beliau militer, TNI, berubah apa itunya? Ya, jadi maksud saya begini kan. Gini, saya masih ingat ketika pertemuan Prabowo setelah ketemu dengan Xi Jinping, dia mengatakan kita akan mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Cina di Indonesia. Iya, ini belum hilang. Omongan Prabowo. Ada datanya, ada ya? Ada. Nah, oleh sebab itu, padahal kita semua tahu bahwa selama 10 tahun, ya kan, selama 10 tahun, siapa yang kaya, siapa yang kuasain uang, siapa yang merajalela negeri ini, kita tahu semuanya kan. Meskipun Jokowi itu awal didukung duitnya oleh Hasim, ya kan, kemudian dibesarkan oleh Prabowo dan Mega, lalu kemudian dihianati dua-duanya. Apa ceritanya? Dia mengkhianati Mega, mengkhianati Prabowo. Kok masih dihormati juga? Nah itulah, ya, makanya saya nggak paham itu. Mengkhianati Megawati. Ya. Ada contohnya gitu. Oh, contoh jelas. Khawatir ya. Buktinya apa? Dipecat kan? Dipecat dari partai PDIP. Khawatir ya. Nah itulah masalah. Jadi ini menurut saya kebusukan. Ini adalah cara-cara busuk, ya kan, perpolitikan busuk yang ditunjukkan kepada publik Indonesia. Nah, dan menurut kita, ini menurut saya, makanya saya sependapat. Jasa palsu tadi kita sudah setor ke KPK, ya kan, saya sebagai prinsipal, DPD. Ya kan, kemarin juga hari Jumat yang lalu, tanggal 28, kami sudah terima oleh Wakil Ketua DPD Tamsil Indrung, dan dia berjanji akan memanggil Jokowi sebagai pribadi dalam persoalan jasa palsu. Kita tunggu aja, ya kan. Pertanyaannya, kalau Tamsil nggak manggil juga bagaimana? Nah, kalau Tamsil nggak manggil juga, kita bikin mosi tidak percaya kepada DPD. Ya, toh. Sepakat ya? Toh, sepakat. Itu satu. Yang kedua, bahwa saya pesimis sampai hari ini OCCRV itu belum merilis atau merevisi pernyataan bahwa Joko Widodo itu adalah penjahat HAM dan koruptor. Nomor 2 ya? Nomor 2. Ini akan menyulitkan bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa mendapat bantuan, mendapat simpati dari dunia luar yang ingin demokrasi dan HAM, penanaman asing dan sebagainya. Sulit. Tapi masih dipakai juga di Danantra tadi. Nah itulah masalahnya kan. Jokowi. Makanya dari sini saya berpikir ada hubungan apa ini antara Jokowi sama Prabowo ini? Nggak ketemu ya? Suami istri ya? Bukan. Nggak ketemu ya? Nggak nyambung. Sama istrinya sama tipis. Nah makanya itulah barangkali. Jadi ini psikologi ya, itu psikologi. Makanya bagi saya ini pemerintah nggak akan lama. Nggak akan lama. Karena apa? Kita melihat bahwa keluhan di bawah ini rakyat PHK. Bayangkan saja, untuk bisa menyelamatkan Seritek yang 26 triliun saja nggak ada uang, ya kan? Nggak ada uang. Jadi peluit anjing dari SBY itu tepat ya? Sangat tepat. Sangat tepat. Itu ibaratnya warning juga. Warning. Nah, jadi sekali lagi, ini karena sebentar lagi akan menjelang buka, kita nggak panjang-panjang, ya kan? Menurut saya, segala kebusukan pemerintahan Jokowi yang tidak beretika, berkhianat, ya kan? Berkhianat. Bayangkan saja terhadap Mega dan Prabowo saja dihianati, apalagi rakyat Indonesia, gitu loh. Nah, apalagi terhadap rakyat. Jadi makanya ketika dia buang-buang bantuan kaos ke ketika presiden, menurut saya itu nggak waras itu. Itu loh, kan dia buang-buang kaos semua dari mobil itu kan. Dia anggap kita ini kayak kebun binatang. Dia raja. Dia raja, itu loh masalahnya. Zaman Belanda gitu juga. Nah iya itu. Nah jadi saya kira itu saja.
Jadi segala kebusukan, ya karena kita ingin tahu apakah benar pernyataan saya hari ini bahwa Prabowo itu Perdana Menteri atau tidak, itu nanti dia buktikan. Baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum. Antara Perdana Menteri atau Presiden, yang benar yang mana? Biar Mas Ajam, ada satu poin penting supaya kita jangan dianggap menghina tentang anjing ini. Pelit anjing. Di Al-Quran ada. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sina la rafa'nahu biha walakinahu aqlada lal ardi wattaba hawa famasaluhu kamasala kaib in tahmil alaihi yalkab yahasulu auturhu yahas zalika masaluhul qaumil lazina kazzabu bi ayatina fa khusuhil qasah la allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Nah, itu dia. Perumpamaannya seperti anjing. Perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalau, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Jadi perintah Allah suruh viralkan, biar orang itu berpikir. Yang saya sudah sampaikan. Jadi ada mahasiswa yang saya dengar dari saudara Rustam, katanya saya nunggu mana mau kasih kuasa, jangan ditangkap ya, katakan anjing-anjing itu ada di Quran gitu loh ya. Kalau saya nggak ngerti, tolong majelis ulama bikin yang ngerti gimana gitu. Majelis ulama adalah cicing wae itu. Baik, terima kasih. Bahwa itu berarti ayat-ayat Al-Quran itu nyata bahwa tentang anjing bagaimana sudah disebut tadi, dijelaskan. Al-Araf 176. Ayat 176. Itu jelas fakta yang nggak bisa dibantah. Baik, habis ini Bang Menggi silakan untuk menyampaikan sedikit karena mau dilempar ada 2 pertanyaan aja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak saya teringat 60 tahun yang lalu cerita dan pesan almarhum orang tua saya tentang kisi-kisi akhir zaman. Jadi orang tua saya bercerita, nanti itu cerita Rasulullah kepada sahabat, nanti umatku akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pembohong, dan anak-anak. Dan terbukti ucapan cerita dari orang tua saya bahwa hari ini saya merasakan dengan rekan-rekan yang lainnya semua dipimpin oleh pemimpin zalim dan pembohong. Jadi mungkin diteruskan oleh keturunannya, insya Allah na'udzubillah menjadi tidak terjadi itu. Jadi udah terjadi kok. Tidak terjadi, masih orang kedua belum. Jadi saya hanya berpesan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan judul acara Ramadan di tempat Egy Sujana, Profesor Egy Sujana dan rekan-rekan, wajib menuju perubahan, timbul penguasa baru, tinggalkan politik busuk era Jokowi. Saya mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan cita-cita, dengan segala cara dia sampai dapat menjadi presiden. Dia adalah pemegang tongkat nomor 1 di Republik ini. Kenapa ragu-ragu? Sesuai dengan pidato Bapak Presiden di 2019, untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk keadilan. Jadi Bapak pegang tongkat komando tertinggi. Bapak perintahkan dan musnahkan, tangkap semua oligarki hitam dan oknum-oknum
bandit-bandit politisi. Jadi itu saya ingatkan kepada Bapak Presiden, ini momentum hanya sekali Bapak Presiden. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia mendukung Bapak Prabowo Subianto untuk bertindakan. Takbir! Allahu Akbar. Demikianlah saya mengingatkan, bukan berharap, mengingatkan kepada Bapak Presiden Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Empat narasumber sudah memaparkan sebuah politik musuh yang harus ditinggalkan karena masalah politik musuh ini berdampak kepada rakyat secara langsung. Saya hanya mau mengambil kisah bahwa apa yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Prabowo tentang masalah hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan ada sebuah pengakuan dengan lagu "Terima kasih Bapak Jokowi". Saya hanya menggambarkan ada satu kisah Nabi Musa alaihissalam yang berpuluh-puluh tahun di rumah Fir'aun, dipelihara mulai dari bayi sampai besar, tapi tidak pernah Nabi Musa alaihissalam mengatakan hidup Fir'aun, hidup Fir'aun, dan bahkan bernyanyi misalnya "Terima kasih Raja Fir'aun, terima kasih Raja Fir'aun". Tidak ada, dan saya tidak menemukan di hadis palsu apalagi hadis yang sahih. Saya kira mungkin ada penanya yang mau ditanyakan, dua saja. Baik, mau bertanya? Dua aja ya. Diri. Silakan. Dua pertanyaan. Sini lah, Mat. Tapi kalau nggak ada ya satu nggak apa-apa. Satu pertanyaan. Mat, dekat-dekat sini, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tuh. Dekat-dekat sini, Mat. Sini dong, di sini. Ngadep sana, Pak. Nanyanya galak ya. Yang galak yang pedes. Siap. Ya. Biar nggak ini. Adalah Mat, pegang aja nih, Mat. Supaya jelas. Nah. Pegang ininya dong. Nah, gitu. Ya, saat ini telah ramai pemberitaan tentang adanya BBM oplosan ya, yang setelah pengembangannya justru melibatkan para elit-elit pejabat yang ada di negara ini. Yang paling mengguncangkan itu adalah ternyata ada aliran dana dari BBM oplosan itu kepada, diduga aliran dananya ke Kapolda Metro Jaya dan juga kepada Menteri BUMN itu sendiri, Erick Thohir. Nah, kalau kita lihat kasusnya ini kan sudah 5 tahun berlangsung ya di negara ini. Otomatis itu di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, di zaman pemerintahan Joko Widodo. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya lihat para pemateri depan ini merupakan pakar-pakar hukum ya. Apa sebenarnya yang harus kita berikan terhadap para pelaku-pelaku tersebut, apalagi bukan melibatkan para pejabat Pertamina, tapi di backup dan didukung oleh kepolisian dan Menteri BUMN itu sendiri. Terima kasih. Baik. Satu lagi Ya, terima kasih. Udah bisa ditangkap sekaligus saja. Ya, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah ini Kak. Langsung aja, abang-abang seniorku. Yang saya tanyakan adalah ketika Prabowo bicara soal 2030 ada kemungkinan Indonesia akan bubar. Nah, ini berhubungan dengan dana antara 14.000 triliun. 14.000 lebih triliun. Tadi juga saya lihat videonya Pak Amin Rais, dia bicara soal Uni Soviet, perpecahan negara-negara yang dibagi beberapa negara. Saya memprediksi ketika dana antara ini gagal, ada kemungkinan apa yang dikatakan Prabowo itu terjadi. Artinya Prabowo memprediksikan buat dirinya sendiri, dialah yang akan memisahkan Indonesia gitu loh. Bagaimana tanggapan abang-abang ini ketika dana antara ini gagal pada anggaran 14.000 triliun yang diambil dari BUMN. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Egy, mulai Bang Muslim, singkat padat ya. Udah mau buka soalnya. Soalnya mau buka ya. Rem. Ayo Rem. Jadi Sini. sebetulnya
Masalah itu tadi pertama itu pertanyaan 2030 Prabowo memprediksi Indonesia bubar. Dan hari ini saya melihat tanda-tanda semakin jelas. Nah, persoalannya apakah kalau memang tidak bubar bagaimana? Kalau bubar bagaimana? Kan itu masalahnya. Nah, jadi ketika Pilpres 2019 itu kan saya ingat betul Prabowo menyetir buku Ghost Split, ya kan? Nah, jadi kalau memang seperti sekarang ini, ya saya terus terang aja, kemarin teman-teman dari Sumatera menelpon saya meminta bikin federasi Sumatera, terang-terangan, tapi saya tolak karena saya berpikir bahwa artinya dia mau memisahkan diri. Ya, jadi beberapa masuk Aceh. Ya, jadi kemarin yang hubungi saya itu Riau, Palembang, kemudian Lampung, dan beberapa itu loh. Itu minta bikin federasi Sumatera. Nah, jadi ini bahaya yang pertama. Yang kedua, ini hari ini jangan menganggap kami ini menghasut, ya kan? Tapi apa yang kami sampaikan ini mengingatkan dia. Kalau cara seperti ini bakal bubar benaran, apalagi dengan dana antara yang 14.000 triliun itu. Sampai 15. Ya, karena apa? Itu kan jelas-jelas orang-orang, contohnya maaf ya, Pak SBY punya kasus Senturi, ya kan? Lalu kemudian Jokowi punya banyak masalah, ya kan? Burhanuddin Abdullah itu bekas penjahat, tahanan. Rosan Hussein punya kasus, ya kan? Lalu kemudian sebelum itu Prabowo sendiri Food Estate sekitar 60 T. Sama kapal Mirage. Pesawat yang itu dari pesawat Perancis itu, ya kan? Ini jadi kalau sudah seperti ini kan saling sandra menyandra, ya kan? Nah, jadi sama Doni besanan. Nah, itu jadi apa namanya? Ini bukan mengelola. Jadi misalnya begini kan. Hari ini memang saya melihat ada semacam pikiran besarnya Prabowo. Dia ingin seperti Lee Kuan Yew di Singapura, ya kan? Jadi dia ingin dana antara ini seperti Temasek di Singapura, atau misalnya seperti Mahathir di Malaysia, ya kan? Tapi dengan cara seperti ini menaruh orang-orang yang dicurigai tidak diterima oleh pasar, terpapar. Ya, ini bullshit lah, nonsense, ya kan? Nah, terakhir masalah BBM. Jadi kalau BBM tadi itu, Mas Rahmat, ya kan? Itu masalah BBM oplosan itu, mestinya yang dipanggil itu adalah Kejaksaan Agung menggunakan itu. Pertama sekali yang dipanggil itu adalah Jokowi, karena di masa pemerintahan dia, ini 5 tahun kan? Ya Rahmat ya. Saya kira itu. Assalamualaikum. Lanjut. Tambahin sedikit aja. Ya. Saya rasa daripada mengejar-ngejar itu, lingkarannya masih lingkaran setan, lebih baik tangkap ijazah oplosan. Itu kalau ditangkap semuanya beres. Iya, betul. Semuanya beres kalau itu induknya, itu lebih bahaya ijazah oplosan daripada Pertamax oplosan. Anak sama bapak. Demikian. Oke, lanjut. Pendapat. Saya kira sudah cukup juga karena mengingat sudah menjelang puasa. Silakan Bapak Egy Sujana untuk menutup kata-kata terakhir. Ya, terima kasih saudara-saudara dari Adinda Rustam Effendi. Bagaimana bila 5 tahun lagi tahun 2030 terjadi Indonesia bubar? Saya tidak mau andai-andai. Maka saya mengingatkan Prabowo masih ada waktu. Sesuai Pak Prabowo sendiri omong 6 bulan, yaitu 20 Oktober April, segera adili Jokowi. Kalau Prabowo mau selamat dunia akhirat, bukan cuma dunia saja, tapi akhiratnya juga. Jadi segera adili Jokowi, tanggap Jokowi, ya, untuk supaya bisa diadili. Jadi betul-betul tradisi presiden itu punya keberanian yang luar biasa. Jangan sungkem dan lain sebagainya kepada presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo, bahkan menghormatinya karena dia tidak pantas dihormati gitu. Harus penjara. Harus penjara.
Ya ngapain kita berandai-andai 2030? Sekarang aja Prabowo bisa selamat, tangkap Jokowi. Gitu. Jelas. Kemudian yang tadi masalah Danantra itu kaitan Danantara ya dari juga kasus Pertamina, maka dengan hormat juga semua yang terlibat ya ditangkap juga. Ya. Nah, saya minta di sini ada Bunda Mary KNPRI, gerakin pasukannya bagaimana nangkap semua yang dimaksud oleh oplosan Pertamina. Terutama agenda kita, saya minta dengan hormat. Yang KNPRI itu kan saya pembina di situ. Kalau masih diakui, sudahlah, udah tiap. Tadi udah di Reboan. Tiap Reboan itu udah nggak penting lah. KPK udah budak. Nah sekarang bagaimana serbu kantor si Erik? Nah itu lebih bagus, serbu kantor si Erik. Tangkap kakaknya juga si Boy Thohir. Ah, mulai dari situ nanti berrentet kemana kita tahu untuk bisa. Jadi gitu, rebuannya nggak usah lagi di KPK, udah basi aja lah itu. Bukan kita nggak tahan, tapi nggak efektif lagi. Sekarang yang lebih penting tangkap si Erik, nanti kebongkar semua dari situ. Terima kasih kepada Bang Gigi, semua narasumber. Jadi poinnya saya minta kepada Pak Prabowo, atau rakyat minta kepada Pak Prabowo fokus kepada rakyat, bukan fokus kepada satu orang yang kurus itu, karena tidak ada manfaatnya. Justru dengan adanya yang kurus itu negara kita berantakan, hutang kemana-mana, kasus korupsi juga terlalu besar. Kira-kira itu aja, terima kasih. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu ilmu ini. Waalaikumsalam.